Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad atana fursatan jamilah wa sihhatan tammah hatta istata'na an nataqabal al-yawm. Salam wa tasliman daimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Amma ba'd. Akhwati fillah, alhamdulillah al-yaum istata'na nataqabal. Hari ini kita dapat bertemu anakku sekalian. Al-Ustadz berharap semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, fi sihhatin wa afiyah. Sekali lagi Ustadz ingatkan, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu Ustadz berharap anak-anakku semua tetap dan menjaga 5M atau protokol kesehatan dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi tata bahasa, yakni tentang an-na'tu wal man'ud, na'at dan man'ud. Ini adalah sebuah materi yang cukup penting untuk kita pahami bersama, karena susunan ini atau susunan na'at dan man'ud ini sering digunakan baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Arab. Nah, apa pengertian dari na'at dan man'ud tersebut? Yang pertama adalah na'at. Na'at di dalam bahasa Indonesia bisa juga kita artikan dengan kata sifat. Jadi na'at itu adalah kata sifat, sama dalam bahasa Indonesia. Secara definisi, na'at adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda. Jadi keberadaannya, na'at itu tempatnya di setelah kata benda. Adalah untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Jadi na'at berfungsi untuk menerangkan bagaimana keadaan isim atau benda yang diterangkan sebelumnya. Sedangkan man'ud adalah isim yang disifati atau isim yang berada sebelum na'at tersebut. Istilah lain dari na'at man'ud ini sering disebutkan dengan sifah dan mausuf. Sifah sama dengan na'at, kata sifat. Mausuf sama dengan man'ud atau benda yang disifati. Saya kira dengan penjelasan singkat ini anak-anakku sudah bisa memahami apa itu na'at dan apa itu man'ud. Sekali lagi, na'at adalah kata sifat, man'ud adalah benda yang disifati. Contoh, di dalam bahasa Indonesia kita misalnya melihat ada kalimat seorang siswa yang rajin telah datang. Kata seorang siswa di kalimat ini adalah man'udnya atau benda yang ingin diterangkan keadaannya. Kemudian na'atnya yang mana adalah kata rajin, adalah kata sifatnya. Jadi dalam bahasa Indonesia biasa kata sifat itu ditandai dengan didahului dengan kata yang. Jadi siswa yang rajin, siswa yang malas, siswa yang pintar. Nah, kata-kata itu adalah contoh susunan kata sifat dan benda yang disifati. Di dalam bahasa Arab, misalnya, ja'at tilmizul mujtahidu. Ja'at tilmizul mujtahidu. Kata tilmiz artinya siswa merupakan man'udnya, benda yang disifati. Sedangkan al-mujtahidu rajin adalah na'atnya atau kata sifatnya. Jadi susunannya adalah at-tilmiz dulu, man'udnya dulu, baru sesudahnya adalah al-mujtahidu, na'atnya. Tidak boleh terbalik. Jadi sama dalam bahasa Indonesia susunannya tetap berurutan. Bendanya dulu yang disebutkan, man'udnya, kemudian disebutkanlah na'atnya atau kata sifatnya. Baik. Kemudian
dalam menyusun na'at dan man'ut, ada beberapa aturan atau kaidah yang harus kita perhatikan. Secara umum atau secara singkat, na'at dan man'ut itu punya 4 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah antara na'at dan man'ut itu harus sama jenisnya. Sama jenisnya. Jenis apa yang dimaksud? Yakni gendernya, laki-laki dan perempuan. Jadi, keduanya antara na'at dan man'ut harus sama jenis, tidak boleh berbeda. Yang kedua adalah sama jumlahnya. Kalau man'utnya tunggal, maka na'atnya juga harus tunggal. Kalau man'utnya ada 2, maka na'atnya juga harus ada 2, dan seterusnya. Yang ketiga, harus sama dari sisi ma'rifah nakirahnya, antara khusus dan umum. Ma'rifah khusus, nakirah umum. Jadi kalau man'utnya kata umum, maka nakirahnya juga umum. Berikutnya adalah sama dari sisi i'rafnya atau akhirnya, baris akhirnya. Kalau marfu man'utnya, maka na'atnya juga harus marfu. Baik, kita jelaskan satu persatu secara lebih terinci lagi. Yang pertama, antara na'at dan man'ut itu harus sama jenisnya, laki-laki dan perempuan. Jadi, apabila man'utnya muzakkar, benda yang disifati itu adalah muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Contoh, Ahmadu talibun najihun. Ahmadu talibun najihun. Man'utnya adalah talibun, kemudian na'atnya adalah najihun. Talibun, siswa, muzakkar, ditandai dengan tidak ada ta marbut di akhirnya, tun. Kemudian najihun, karena dia adalah na'at, maka mengikuti man'utnya. Di sini muzakkar, maka najihun juga harus berbentuk muzakkar. Berikutnya, apabila man'utnya muannas, maka na'atnya juga harus muannas. Apabila man'utnya perempuan, maka na'atnya juga harus perempuan. Contoh, Fatimatu talibatun najihatun. Karena talibah ini adalah muannas, Fatimah talibatun ditandai dengan ada ta marbut di akhirnya, maka kata sifatnya juga yang awalnya najihun untuk laki-laki, ketika untuk perempuan berubah menjadi najihatun. Terbacalah Fatimatu talibatun najihatun. Jadi untuk jenisnya ini harus sama, muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas, tidak boleh berbeda. Misalnya Ahmadu talibun najihatun, itu salah karena tidak sejenis atau tidak sama. Itu yang pertama. Jadi harus sama jenisnya antara na'atnya dan man'utnya. Yang kedua yang harus sama adalah jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Apabila man'utnya mufrad, tunggal, maka na'atnya juga harus berbentuk mufrad, tunggal. Contoh misalnya, najahat talibul mahiru fil imtihan. Najahat talibu al-mahiru fil imtihan. Siswa yang pintar itu telah lulus fil imtihan, dalam ujian. Man'utnya yang mana? Man'utnya adalah at-talibu. Berapa orang ini at-talib? 1 orang. Maka kata sifatnya al-mahiru juga harus berbentuk 1. At-talibu al-mahiru. Apabila man'utnya musannah 2, maka na'atnya juga harus musannah 2. Contoh kalimatnya, najahat talibani al-mahirani fil imtihan. Awalnya kalau 1 at-talibu,
Kalau menjadi 2, maka berubah kata bendanya menjadi at-talibani, 2 orang siswa. Maka kata sifatnya, naatnya juga harus bermodel musanna 2. Awalnya al-mahiru menjadi al-mahirani. Najahat talibanil mahirani fil imtihan. Kedua siswa yang pintar itu telah lulus dalam ujian. Jadi seragam, sama-sama musanna 2. Berikutnya, apabila man'utnya jamak banyak, maka naatnya juga harus jamak. Contoh, najahat tullabul mahiruna fil imtihan. Man'utnya adalah at-tullab. At-tullab ini adalah model jamak atau bentuk jamak dari kata at-talibu. At-talibu 1 siswa, at-talibani 2 siswa, banyak siswa, at-tullabu. Maka naatnya yang awalnya al-mahiru berubah menjadi al-mahiruna, ditambahkan waw dan nun di akhirnya, sehingga terbaca najahat tullabul mahiruna fil imtihan. Siswa-siswa yang pintar itu telah lulus dalam ujian. Jadi diseragamkan jumlahnya. Sekali lagi, apabila man'utnya ini jamak, maka naatnya juga harus jamak. Apabila musanna at-talibani, maka naatnya juga harus musanna al-mahirani. Dan kalau tunggal seperti biasa, at-talibu al-mahiru. Naam, selanjutnya harus sama dari sisi ma'rifah nakirahnya. Ma'rifah nakirahnya, anak-anakku ingat pelajaran kelas 1, ma'rifah bermakna khusus, nakirah bermakna umum. Contoh, apabila man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Yaitu contoh misalnya, ja'at talibu an-najihu. Kata ma'rifah itu biasa ditandai dengan beralif lam. Ada alif lam di awalnya. Karena at-talibu ini ma'rifah yang ditandai dengan beralif lam di awalnya, maka kata sifatnya, naatnya juga harus ma'rifah, juga harus beralif lam di awalnya. Terbacalah ja'at talibu an-najihu. Siswa yang pintar itu telah datang. Ja'a, datang. Apabila man'utnya nakirah, maka naatnya juga harus nakirah. Nakirah ini kebalikan dari ma'rifah. Ditandai dengan tidak beralif lam dan akhirnya bertanwin. Contoh kalimat, ja'a talibun najihun. Ja'a talibun najihun. Talibun ini dalam bentuknya dia adalah nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak pakai alif lam dan tanwin akhirnya, sehingga naatnya juga harus ikut nakirah, tidak pakai alif lam dan tanwin akhirnya. Ja'a talibun najihun. Yang keempat, antara naat dan man'ut harus sama dari sisi i'rafnya, keadaan kata tersebut. Apabila man'utnya marfu, maka naatnya juga harus marfu. Misalnya, najahat talibu al-mahiru fil imtihan. At-talib adalah man'utnya. Bagaimana posisi atau keadaan kata at-talib ini? Dia berada dalam keadaan marfu, ditandai dengan berbaris akhir dhamma. Jadi i'rab itu dilihat dari baris akhirnya. Karena di sini berbaris akhir dhamma, maka itu yang dimaksud dengan marfu. Maka naatnya juga harus marfu, maka terbacalah al-mahiru. Tidak boleh al-mahira atau al-mahiri, karena
At-talib man'utnya berada dalam keadaan marfu, maka terbaca juga di sini marfu. Najahat talibu al-mahiru fil imtihan. Selanjutnya mansub. Apabila man'utnya mansub, maka naatnya juga harus mansub. Apa itu mansub? Kita lihat dalam contoh kalimat, ra'aitu taliba al-mahira fil imtihan. At-taliba berbaris akhir fathah. Inilah tanda mansub, itu adalah berbaris akhir fathah. Karena at-talib ini berbaris akhir fathah atau mansub, maka naatnya juga harus mansub, berbaris akhir fathah. Terbacalah at-taliba al-mahira, seragam akhirnya. Berikutnya, apabila man'utnya majrur, maka naatnya juga harus majrur. Misalnya, jalastu bit-talibi al-mahiri fil imtihan. Saya duduk, jalastu bit-talibi, dengan seorang siswa al-mahiri yang pintar fil imtihan, di dalam ujian. At-talib di sini yang merupakan man'ut berbaris akhir kasrah, maka dia katakan berada dalam keadaan majrur. At-talibi majrur, maka naatnya juga harus majrur, berbaris akhir kasrah. Terbacalah al-mahiri. Jadi jalastu bit-talibi al-mahiri. Tidak boleh Anda baca atau Anda tulis jalastu bit-talibi al-mahiru. Salah, karena tidak sama atau tidak seragam baris akhirnya. Itulah yang dimaksud dengan i'rabnya. Marfu dengan marfu, mansub dengan mansub, majrur dengan majrur. Baik anak-anak sekalian, itulah penjelasan singkat tentang kaidah antara na'at dan man'ut. Kaidah utamanya yang harus Anda ingat dengan baik adalah antara na'at dan man'ut itu harus sama atau seragam. Dalam 4 hal, sama jenisnya, sama jumlahnya, sama dari sisi ma'rifah nakirahnya, dan sama dari sisi i'rabnya atau baris akhirnya. Semoga dengan penjelasan singkat tersebut, anak-anakku bisa memahaminya dengan baik. Contoh di dalam Al-Quran, contoh kalimatnya di dalam Al-Quran yang menggunakan susunan na'at man'ut, sering kita baca. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surah Al-Fatihah, man'utnya yang mana? Man'utnya adalah as-sirat. As-siratah berbaris akhir fathah, mansub, maka al-mustaqim yang merupakan naatnya juga berbaris akhir fathah. Kemudian di sini menggunakan alif lam as-sirat, maka mustaqim juga menggunakan alif lam al-mustaqim. Contoh yang lain, anin naba'il azim. Man'utnya adalah an-naba, berbaris akhir kasrah majrur, maka al-azim yang merupakan naatnya juga berbaris akhir kasrah. Di sini alif lam, maka di sini juga menggunakan alif lam. Contoh yang lain, fiha ainun jariyah. Ainun man'utnya dalam keadaan marfu berbaris akhir dhamma, maka naatnya jariyah juga berbaris akhir dhamma. Ainun jariyatun. Mungkin ada yang berpikir, kenapa yang ini pakai ta marbut di akhirnya, ainun tidak pakai ta marbut? Karena ada satu aturan yang lain, bahwa apabila benda yang diterangkan itu, benda yang disifati itu adalah karena ainun ini adalah muannas. Ainun, mata itu adalah masuk dalam kategori kata muannas. Fiha ainun jariyatun. Berikutnya adalah contoh dalam sebuah hadis susunan yang menggunakan na'at man'ut.
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu, dan dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, dari mukmin ad-dha'if yang lemah. Di sini ada dua susunan na'at man'ut. Yang pertama adalah al-mu'minul qawiyyu, sama-sama marfu akhirnya, al-mu'minu al-qawiyyu, sedangkan yang di akhir dia al-mu'mini ad-dha'ifi, majrur atau kasrah akhirnya. Baik anak-anakku sekalian, kita mencoba melihat sebuah kalimat sederhana yang salah. Misalnya ada kalimat al-arabiyatu lughatun jamilun. Apakah ini sebuah susunan na'at man'ut yang benar? Tidak, ini adalah sebuah susunan na'at man'ut yang salah. Apanya yang salah? Yang salah adalah lughatun ini adalah muannas. Kemudian datang jamil sebagai naatnya, tidak muannas, sehingga tidak seragam. Yang benar adalah al-arabiyatu lughatun jamilatun. Jadi sama-sama muannas. Contoh yang lain, Abbas tajirun al-ghaniyyu. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya, al-ghaniyyu yang kaya. Ini adalah sebuah kalimat yang salah. Apanya yang salah? Karena tidak sama, tidak seragam antara man'ut tajir dengan naatnya al-ghani. Yang tidak sama adalah tajirun nakirah, tidak pakai alif lam, sedangkan naatnya pakai alif lam, al-ghaniyyu. Yang benar, yang seharusnya adalah Abbas tajirun ghaniyun. Naatnya menyesuaikan dengan keadaan man'ut atau benda yang disifati. Baik anak-anakku sekalian, dengan penjelasan singkat tersebut, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa antara na'at dan man'ut itu harus sama atau seragam. Apabila tidak seragam atau tidak sama, maka itu bukan susunan na'at dan man'ut. Anakku sekalian, semoga Anda bisa memahami penjelasan tata bahasa ini dengan baik, walaupun dengan penjelasan yang singkat dan sederhana. Anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa menyerapnya dengan baik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.